Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Nah, kita tidak butuh ideologi. Gitu. Yang kau pahami kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika dia Pitaloka dengan suksesnya ada fotonya loh, tim suksesnya Pak Jokowi. Dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta Kerja maupun Omnibus Kesehatan itu usulan. Itu clear ya, karena masih banyak perdebatan. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah rezim yang bohong. Aksi saling buka kartu antar kubu Jokowi dan PDIP makin masif. Saling lempar kesalahan antar kedua kubu tidak terhindarkan. Bahwa kita setia pada terutama Pancasila dan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya ingin ambil pada fokus pada masalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya di pembukaan, karena ada konsensus nasional, batang tubuh boleh diubah, tapi pembukaan tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena visi dan misi NKRI itu ada di situ. Di mana visinya? Di alinea kedua, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut? Ada di alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai kalimat keadilan sosial. Nah, saya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk berkomitmen pada sumpah jabatan saya. Orang bilang itu utopis, idealis. Saya tidak utopis, saya tidak idealis, tapi saya disumpah jabatan dan saya digaji karena itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi adalah ketika mewujudkan Indonesia merdeka, bukan merdeka tapi bersatu, bukan hanya bersatu tapi berdaulat, adil, dan makmur. Untuk siapa? Untuk rakyat. Secara keseluruhan, kalau saya analisis selama 10 tahun, maka kesejahteraan rakyat itu ada 5 bidang prioritas di dalam konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Bagaimana cara mencapai ini? Dan ini tentang kehidupan rakyat. Hak rakyat di mana? Rakyat di desa dan kelurahan, begitu. Tapi kalau kita nggak tahu rakyatnya di mana, siapa sih rakyat itu? Sama aja kita bohong. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik, berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini. Saya menyebutnya sebagai mafia data lah, boleh dikatakan demikian. Yes, everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Nah, ini bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dilihat dari, kebetulan saya adalah Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bang. Jadi saya megang arsip-arsip termasuk. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat apa yang disampaikan dalam pernyataan dalam cuplikan video ini terkait dengan kasus korupsi, ya, dana bansos, teman-teman. Akhirnya ini terungkap kembali ke publik, ini dibongkar secara terang benderang sebenarnya siapa dalang di balik ini semua. Tentu dalam hal ini teman-teman sudah menyimak ya oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini.
Nah, jadi teman-teman, kali ini kita coba melihat bagaimana tanggapan para netizen sebenarnya dengan adanya hal ini kembali terungkap ke publik. Dikatakan di sini bahwa pencinta lensa netizen ini adalah harus tahu Mukidin menyalahgunakan posisi KPK, ya, Kejagung untuk melindungi keluarga dan kroni-kroninya untuk memenjarakan lawan politiknya. Fufu Fafa jadi cawapres itu haram karena prosesnya melanggar hukum. Ya, kemudian bahwa kebohongan Jokowi biar pada melotot para pencilat bazar. Bansos di atas 100 triliun fiktif. Luar biasa, mana KPK sekarang nggak berkutik. Ya, jadi ketika KPK tidak berkutik dalam hal ini, ya, dalam pengungkapan kasus ini, mestinya ini harus bergerak cepat untuk membongkar hal ini. Ayo mahasiswa bergerak, kita sudah susah dengan PPN ya, 12%. Ayo mahasiswa selamatkan rakyat. Ya, jadi akhirnya masyarakat mulai memikirkan, ya, sementara masyarakat membayar pajak, teman-teman. Ya, dengan membayar pajak tentu dalam hal ini para pejabatnya hanya sibuk ya melakukan ya oknum ya oknum pejabat ini hanya sibuk untuk bagaimana cara untuk melakukan hal yang tidak wajar atau korupsi. Ya, jadi ini harus dibongkar biar terang benerang siapa salah dan siapa yang benar. Ya, jadi kalau penegakan hukumnya berani untuk menegakkan keadilan terkait dengan hal ini, kebenaran, ya baru apalagi KPK, teman-teman, tentu ya harus bersikap tegas, jangan diam. Ayo usut dan bongkar Bu Riker, suarakan kebenaran, akan selalu mendukung kebenaran. Semua ini terjadi karena nepotisme Jokowi. Ayo KPK telusuri apanya disampaikan Riker dia di Pitaloka. Ayo KPK itu ujian buat KPK, semoga bisa tangkap korupsinya. Nah, jadi teman-teman, bahkan yang realitanya sampai saat ini, apakah itu sudah ditangkap apa belum oknum yang terlibat korupsi dalam hal ini? Kita melihat tidak ada gerakan yang secara signifikan ya bisa dilakukan. Kemudian bahwa ganti ke Kapolri dan KPK karena ijazah palsu. Dan kalau Jokowi memang menyeleweng dana negara, siapapun harus diproses hukum, apalagi digunakan untuk kepentingan keluarga. Mbak Reike paham tentang negara, beda dengan rejim penguasa. Saya sangat setuju Jokowi harus diadili. KPK sekarang yang memilih itu harus buka, bukan Jokowi. Kenapa yang dia milih buat melindungi borok di nggak berani bongkar? Kenapa KPK nggak bergerak? Sekarang info dia Pitaloka dan Selamet Raharjo, mantan ketua KPK, ini cukup bukti. Panggil itu mantan. Ya, jadi teman-teman, sekalipun ya buktinya sudah ada, buktinya sudah terungkap sebenarnya, ya apakah ada sikap tegas dari KPK-nya berani melakukan atau tidak dalam hal ini, dalam mengungkapkan kasus ini. Ya, tentu maupun pejabat negara maupun siapapun ya, kalau benar-benar hukum itu ditegakkan, mestinya ini harus teman-teman, ini harus disikat habis. Oke, KPK bekerja sesuai dengan pesanan. Ayo Pak Prabowo ganti semua orang di KPK, harus netral, jangan tebang pilih. Orang jujur dikredil, rakyat normal yakin percaya. Bagaimana sudah kuduga. Ya, kemudian bahwa KPK harus peka ya terhadap isu dan info dari masyarakat. Bila perlu ditindaklanjutin, bukan pura-pura buta atau tuli. Bubarkan KPK, ya ponsel Jokowi hanya tajam ke musuh Jokowi. Ya, desak Kejagung, usut dan adili Jokowi. Intinya, kalau Jokowi diadili, di kerangkeng baru rakyat bisa tenang hidup makmur. Jadi harus segera adili Jokowi karena biang segala kerusakan tatanan negara. Ayo ya, hukum tangkap Jokowi, jangan takut daya di belakangmu dan mendukung penuh. Jadi ini dari
komentar Suharsono ya 7118. Ya, jadi teman-teman, ini tidak mengherankan lagi bahwa memang korupsi ini sudah merajalela. Artinya bahwa kalau penegakan hukumnya tidak berani, walaupun buktinya ini sudah mulai terungkap seperti di cuplikan video ini, tapi apakah ada pergerakan dari KPK untuk menindaklanjuti terkait dengan informasi atau bukti yang sudah ada tersebut, atau bagaimana? Ya, ketika KPK-nya tidak bergerak cepat, itu artinya tidak ada hal yang dilakukan untuk pengungkapan kasus ini sampai seterang-terangnya. Ya, hanya bisa dilakukan kalau penegakan hukumnya berani melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan mengungkapkan kasus ini dengan seterang-terangnya, baru kasus ini bisa cepat selesai. Apalagi dengan kasus-kasus yang lainnya. Kasus ijazah kita lihat sampai detik ini masih saja berbelit-belit, tidak ada tidak ada titik terang terkait dengan hal ini. Begitu juga dengan para tersangka, masih belum ditahan, hanya status tersangka. Begitu juga dengan ijazah yang katanya mau dibuktikan, sampai detik ini juga masih belum ada titik terang. Apakah berani untuk dihadirkan bukti tersebut yang katanya asli atau seperti apa? Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.